Ya, diiringi lagu nostalgia bapak mertua saya. Semoga tidak terganggu ya. Ini saya coba akan review salah satu keris yang unik menurut saya. Saya juga minta pendapatnya teman-teman. Ini warangkannya unik ya. Ini warangkannya antara campuran Jogja dengan Solo, Gayaman. Umumnya disebut Gayaman Pakualaman. Handle-nya juga sama, mendaknya perak. Ini handle-nya juga seperti separuh Jogja separuh Solo, bentuknya seperti Jogja tapi ada sungutnya ini seperti Solo. Selorok tembaga ini saya juga minta, saya tidak tahu keris ini seperti apa. Ini keris ini sebenarnya keris berdapur Nogo primitif atau Nogo siluman, tapi ada yang ingin saya minta masukan ke teman-teman. Wah, mati itu sih. Kerisnya Nogo primitif lo 23 kalau nggak salah. 72 34 56 78 9 17 18 19 20 21 23 ya 23. Wah, ini kalau bentuk seperti ini ada yang mengkategorikan bentuk naganya silumannya Cirebon, naga silumannya Cirebon, ngemut semacam kuningan ya. Awalnya saya kira keris ini itu keris Kamardikan, tapi setelah berkonsultasi beberapa kali dengan teman, ada yang menangguh keris ini itu keris nem-neman. Saya juga agak curiga, ada yang bilang kalau ini memang keris Pakualaman. Hanya bentuk naganya ini mengambil bentuk naga-naga siluman Cirebon. Yang unik, keris ini seperti masih belum rapi ya, masih ada bekas-bekas kikiran, bekas kikir ya, bukan itu awalnya yang saya pikir ini keris anyar karena masih seperti masih belum selesai finishingnya ya. Kita harus tahu proses pembuatan keris, termasuk ketika keris sudah selesai ditempa, luk sudah dibuat. Proses yang terakhir itu adalah merapikan. Digunakan beberapa peralatan kuno itu, tata termasuk juga gigir untuk membentuk risikan-risikan. Kalau peralatan sekarang ini kan sudah ada tuner, sudah ada circle, mesin-mesin amplas, jadi kerapiannya terlihat. Kalau ini masih terlihat bekas-bekas gigir ya. Ada yang menangguh keris ini tangguh Pakualaman, mengingat warangkannya juga Pakualaman, dan keris Pakualaman ini termasuk tangguh-tangguh nom-noman keraton Pakualaman. Berdiri kalau tidak salah sekitar 1800-an awal, 1812 atau 13, yang didirikan oleh Kanjeng Raden Notokusumo, saudara tiri dari Hamengkubuwono II. Pamornya ndeling ya, bilahnya pulon, dan material-material pada masa nom-noman itu sudah menggunakan material-material matang, besi-besi matang, karena perdagangan dengan Eropa saat itu sudah terjalin. Banyak bahan-bahan baku logam yang berkualitas bagus dari Eropa juga masuk di Nusantara dan juga digunakan oleh empu. Hanya ini kikirannya masih kikiran-kikiran kuno sepertinya, dan masih belum rapi. Mungkin empunya ketika membuat ini masih belum tuntas secara finishingnya, walaupun dari guoyo, karakter
bahkan isoterinya saya juga merasa ini sudah ngedap-ngedapi istilahnya. Itu mungkin berhenti, tidak menyelesaikan finishing dari keris ini, atau mungkin kurang memperhatikan kerapiannya. Saya beberapa kali juga sempat menemukan keris-keris seperti ini yang kikirannya masih belum rapi. Itu konon empunya ada yang bilang sebelum menyelesaikan pusakanya sudah meninggal atau dalam keadaan sakit, hingga keris-keris seperti ini kadang dianggap sebagai jalak pamungkas atau keris terakhirnya para empu. Mungkin saat itu kalau melihat dapurnya yang juga unik, looknya yang 23 masuk keris Kolowijayan ini ya, ini sang empu pengen menciptakan sebuah keris spesial terakhir sebelum beliau pensiun dengan membuat keris nogo primitif atau nogo siluman dengan negara pakem nogo silumannya Cirebonan dengan material yang bagus, material pamornya juga ndeling ya. Ini masih warangan lama, masih sudah berpuluh-puluh tahun katanya tidak diwarangi, tapi masih terjaga warna hitamnya. Sekitar 10 tahunan kata teman saya. Ini sempat diwarangi sekali dan itu sudah lama sekali. Ini pengen coba saya warangi lagi, mudah-mudahan bisa bersih, bakal karatnya bisa hilang. Nah, ini saya hanya ingin minta pendapat ke teman-teman. Kira-kira apakah teman-teman sependapat dengan saya mengkategorikan keris ini sebagai pusaka sepuh tangguh nom-noman, atau bahkan mungkin menganggap ini keris kamardikan. Saya awalnya memang juga curiga seperti itu, tapi beberapa teman bilang keris ini keris sepuh tangguh nom-noman. Bisa jadi nom-noman era Pakualaman karena warangkannya juga Pakualaman. Nah, kita bongkar pesinya ya. Mari. Ini mendaknya perak seperti bekas moto Inton, tapi sudah nggak ada yakutnya. Oh, masih ada, tersisa sedikit ini. Nanti ya saya lihatkan. Ini mendaknya perak campur tembaga, masih tersisa mata yakut perongkolan kuno ini, lawas ya, perak campur tembaga, ini dalamnya tembaga. Kita lihat bagian dalam besinya. Kalau lihat warangkannya ini Orian, cuma bagian belakang ini ada tembelan sedikit ya. Nah, ini kalau saya cek memang gerenengnya ini, gerenengnya ini bagian belakang ini seperti sedikit kurang panjang, mungkin patah ya mungkin. Tapi warangka ini saya yakin ini warangka orinya, karena dari bagian sikacecak wetengannya itu pas sesuai. Nah, ini kalau lihat pesinya ini besi-besi sepuh, besi garapan-garapan bumbu kuno. Besinya besar dan porosinya juga kelihatan, karena bagian besi itu rata-rata paling luput untuk dirawat karena dia berada di dalam handle, sehingga korosi itu cepat terjadi di bagian besi. Besinya ori, beda dengan keris-keris anyar. Besi-besi karena dia masih baru ya, besi itu masih utuh, masih rapi, besar. Nah, ini enggak, ini kita lihat material besinya besi dan besinya gonjo dan bilah itu sama, jadi besinya saya yakin besi ori. Dapur unik, dapur langka. Saya merasa kabegjan ini kerso rawuh di menjadi bagian dari koleksi non antiquity galeri.
Material pamornya juga geling banget. Saya agak curiga ini nikel murni awalnya, tapi ya ada yang bilang kemungkinan itu meteorit, tapi meteoritnya yang bagus sehingga mengandung banyak kadar nikelnya. Saya akan coba dalam minggu ini untuk mencoba menjamas ulang Kanjeng Kiai Nogo Siluman Luk 23 ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti lebih bagus. Nah, sekian dari saya ya. Mohon masukan dari teman-teman melihat pusaka ini seperti apa. Saya karena ragu, saya masih memiliki belum banyak pemahaman tentang tangguh-tangguh nom-noman, tangguh HB, BB, apalagi tangguh-tangguh pakualaman ya. Karena pakualaman konon tidak menciptakan tangguh sendiri, tapi sebenarnya memiliki empu keraton dan memiliki style sendiri. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.